Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih, tema ini kelihatannya kurang menantang, kurang spektakuler, kurang fenomenal. Apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan? Mungkin akan dijawab dengan mudah oleh orang-orang Kristen. Kita semua percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Sebenarnya tidak sesederhana itu, saudaraku. Bagaimana Alkitab terbukti sebagai firman Tuhan dalam kehidupan setiap individu? Itu masalahnya. Menjadi tidak sederhana ketika dipersoalkan seberapa jauh pengaruh Alkitab itu dalam hidup saudara. Terutama orang-orang Kristen yang dari kecil, yang sudah memiliki Alkitab, bahkan belum bisa membaca. Pada waktu penyerahan anak, ada Alkitab yang diberikan kepada anak itu untuk dibaca kemudian hari kalau anak itu dewasa. Seberapa pengaruh Alkitab itu dalam hidup saudara? Sebab ketika hidup saudara tidak berbeda dengan lingkungan, dengan orang-orang lain yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, maka pengakuan iman saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan itu sia-sia. Kosong. Tetapi banyak orang tidak merasa terganggu sama sekali dengan kenyataan ini. Dan ini sangat menyedihkan, saudaraku. Sangat menyedihkan. Berkenaan dengan ini atau sejajar atau paralel dengan hal ini, ya. Kalau seseorang mempercayai bahwa Alkitab benar-benar firman Tuhan, seberapa Anda sungguh-sungguh menghargai firman itu? Alkitab bukan kitab rahasia yang ditutup dengan tanah, disimpan di dalam tanah dan tidak perlu dibuka. Itu sesuatu yang berharga menjadi tidak berharga. Kalau kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan kita menghargai Alkitab, kita akan menggali firman Tuhan dan menyerap sebanyak-banyaknya sesuatu yang berharga dari dalamnya. Kita akan menyerap sebanyak-banyaknya kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu dan memilikinya. Tetapi seberapa banyak kita yang sungguh-sungguh menyerap kisah-kisah dalam Alkitab yang syarat dengan hikmat, syarat dengan hikmah Allah, tidak dibaca dengan baik. Kalau misalnya saya menyebut satu nama, Bileam. Siapa Bileam itu? Saya kira banyak di antara saudara yang tidak tahu. Yitro, siapa Yitro itu? Oh, imam. Itu mertua Musa. Lalu apa seluk-beluk mengenai Yitro? Belum tentu Anda tahu. Apalagi kalau sudah menyebut Hagai, Yoel, dan nama-nama yang memang sering tidak populer, saudaraku sekalian. Didimus, siapa Timotius? Itu menunjukkan bahwa banyak orang Kristen tidak menghargai Alkitab sebagaimana mestinya, atau tidak menghargai Alkitab sepantasnya. Di meja kecil samping pembaringan saya ada Alkitab. Saya sering membawa iPad saya dan saya melihat Alkitab di dalamnya. Dan saudara tahu, saya masih merasa kurang tekun. Setekun saya ini masih merasa kurang. Kenapa? Sering saya membaca Alkitab dan menemukan kebenaran yang luar biasa. Dan saya tahu ada masih banyak kebenaran yang termuat di dalamnya yang belum saya baca. Tentu dengan mengikuti paparan ini, Bapak Ibu memiliki cara memandang Alkitab yang berubah, ya, berubah. Bagaimanapun berbeda orang yang membaca Alkitab dan orang yang tidak membaca Alkitab. Nah, kalau orang memandang bahwa tema apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan, lalu orang menganggap sepi tema ini, sebenarnya orang-orang itu juga menganggap sepi nilai keselamatan, anugerah, dan kehormatan Allah Bapa. Kalau secara historis kita belajar bagaimana Alkitab terbentuk, itu hebat sekali, saudara. Dan saya sebenarnya juga agak keberatan kalau kita sibuk dengan membahas mengenai historisnya. Saya mau menyampaikan apa yang tidak umum orang sampaikan. Sejak menit pertama sampai sekarang saya menyampaikan hal yang sebenarnya tidak sederhana. Dan mestinya itu menyentak kalau orang masih punya nurani. Anda berkata, ya iyalah Alkitab itu firman Tuhan.
Oke, seberapa besar pengaruh Alkitab dalam hidupmu? Sebab kalau cara dan gaya hidupmu tidak berbeda dengan lingkungan, omong kosong perkataanmu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Kalau Anda berkata, tema apa ini? Apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan? Tema apa ini? Ya iyalah, begitu kok dibahas. Saya persoalkan seberapa saudara menghargai Alkitab. Satu hal yang menyedihkan hari ini, walaupun ini tidak terlalu signifikan, tetapi satu simptom atau gejala yang menunjukkan bahwa anak-anak kita tidak serius mengerti isi Alkitab. Waktu saya masih anak-anak, karena saya dari kecil Kristen dan saya sekolah minggu, hampir semua nama Alkitab saya bisa mengerti. Dan kebetulan saya pernah menjadi juara Bible Quiz di klasis atau di kelompok. Klasis itu ada pembagian kelompok wilayah-wilayah komunitas Kristen Protestan. Ya. Saya pernah menjadi jagoan dari sekolah minggu kami untuk mewakili saudaraku Bible Quiz. Jadi hafal cerita Alkitab. Karena cerita yang sama bisa saya dengar berulang-ulang. Berapa jumlah orang-orang yang ikut Abraham melawan Kedorlaomer? Siapa itu Kedorlaomer? Nah, kenapa kita tidak belajar? Dan anak-anak kita kadang-kadang tidak tahu. Bahkan nama Samuel yang begitu terkenal pun juga tidak tahu siapa Imam Eli, siapa Hofni dan Pinehas. Padahal kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, di setiap kisah itu kita menemukan gerak Bapak di surga. Kita menemukan tindakan-tindakan Allah. Dan dari tindakan-tindakan itu kita menyerap hikmah. Kita menyerap kebenaran. Dan itulah sebenarnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Bukan perkataan Tuhan semata. Tetapi hikmah Allah. Kebijaksanaan Allah. Bagaimana kita bisa menangkap kebijaksanaannya? Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Berkenaan dengan tindakan Allah di dalamnya. Dan kita menemukan pelajaran rohani atau hikmah di dalamnya. Ya kemudian memang saudara Bapak Ibu juga harus mengerti bahwa tindakan Allah kepada bangsa Israel itu tindakan Allah kepada satu umat yang masih kedagingan, masih duniawi, ya, yang fokus hidupnya adalah bumi ini, Kanaan dunia, belum langit baru, bumi baru. Tetapi bagaimanapun tindakan Allah itu luar biasa. Dan itu menjadi landasan teologi kita, landasan pengetahuan kita tentang Allah. Kan harus progresif, saudaraku. Tindakan Allah kepada bangsa Israel, terus bangsa Israel yang masih primitif di Mesir. Bagaimana Tuhan intervensi dalam pembebasan atas bangsa itu, sampai bangsa Israel di tanah Kanaan, Tuhan sudah tidak terlalu intervensi. Bangsa Israel harus menguasai Kanaan dengan peperangan, dengan tenaga mereka. Seakan-akan Tuhan tidak campur tangan secara langsung. Itu kan bertahap, saudara. Nah itu kan dengan cerdas kita mesti memahami. Dan nanti kalau Tuhan berkenan juga saya mesti mengajarkan kepada saudara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman masa selang, yaitu zaman keruntuhan Yehuda dan Israel dan zaman Tuhan Yesus datang. Itu ada masa selang. Itu masa kegelapan bagi bangsa Israel. Yaitu pada waktu zaman Alexander the Great memerintah. Nah kira-kira apa yang terjadi di zaman itu? Kan Alkitab tidak menyebut, hilang itu. Itu sebenarnya dalam sejarah ada, saudara. Apa perlu saya ringkas, saya beritahukan kepada saudara. Karena di situ pun ada tindakan-tindakan Allah sebenarnya. Ya. Itu luar biasa. Tapi kalau kita belum perlu melihat itu, oke. Dari kitab Kejadian, terus gitu, saudaraku. Nah, firman Tuhan itu luar biasa. Ya, pasti luar biasa. Karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Jadi kalau kita tidak memahami makna bahwa Alkitab adalah firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan, tidak memahami hal itu dengan benar dan tidak menggelar atau menyelenggarakan di dalam hidup, kita bukan umat Allah. Bukan.
Sebab umat Allah itu harus bertindak sesuai dengan hikmah Tuhan. Sesuai dengan hikmat Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kebenaran Tuhan. Betapa berharganya Alkitab itu. Betapa mahal, saudaraku. Saya mau ngerti bahwa tidak sedikit saudara yang pada waktu membaca Alkitab pusing. Oke, nanti saya ajari. Kalau saudara membaca Alkitab bingung, baca dan lewati dulu. Lewati. Saya harus memberitahu misalnya kitab imamat itu hanya berupa syariat atau memuat undang-undang ibadah, undang-undang tata cara ibadah atau hukim ya, dan undang-undang sipil atau misi partim. Membaca juga jadi rumit, saudara. Tetapi kalau seorang politisi membaca itu dengan teliti, di situ sebenarnya Tuhan menggariskan bagaimana hidup bermasyarakat. Kalau lembu masuk rumah tetangga harus dikembalikan dan seterusnya. Di sini pun juga ada unsur higienis. Kalau wanita haid, apakah perlu berhubungan sampai hari keberapa? Diatur. Apa yang boleh dimakan, yang dianggap halal, dan apa yang tidak boleh dimakan, yang dianggap haram. Ternyata ilmu gizi modern membuktikan bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu menyimpan pengetahuan gizi yang luar biasa. Ini bukan karena saya Kristen lalu saya membela Alkitab secara buta. Jelas saya harus membela Alkitab karena Alkitab itu memuat kebenaran dan satu-satunya narasumber kebenaran. Dan saya harus strict mengatakan di luar Alkitab tidak ada kebenaran Allah yang mutlak. Itu strictly. Itu nyawa saya sudah tidak berharga kalau membela itu. Jadi saya tidak akan melandaskan cara berpikir dan cara hidup saya di atas kitab manapun. Hanya Alkitab. Kitab suci. Nah yang suci itu apanya? Nah itu kan kita mesti belajar. Yang suci itu apanya? Ya. Kembali mengamati pernyataan saya tadi. Bahwa kadang-kadang saudara membaca Alkitab itu jadi jenuh. Gitu. Saya mengerti. Lewati saja. Baca, lewati, baca dari depan lagi, gitu saudara. Ada satu pelajaran mahal yang saya temukan dalam hidup beberapa hamba Tuhan yang tidak pernah belajar teologi, tapi tekun membaca Alkitab. Saya melihat satu hal. Mereka menemukan rahasia-rahasia yang hebat. Tetapi kemudian, karena tidak diimbangi dengan pengetahuan hermeneutik atau ilmu tafsir yang benar, tidak diimbangi dengan bahasa asli, plus tidak menyadari ambisi pribadi, akhirnya jadi mistik, mau dikultuskan. Itu sedih saudara, akhirnya jatuh terjerembab. Padahal, menurut pengamatan saya, mereka pernah menemukan hal-hal yang luar biasa. Sudah membaca Alkitab sekian puluh kali, itu pasti menemukan hal yang luar biasa. Pasti. Dan saya sempat mengagumi, hebat orang ini. Tahu aja nih orang. Tetapi sampai titik tertentu jadi sesat. Dia yakin diri bahwa dia bergaul dengan Allah. Dia yakin sendiri bisa mendengar suara Tuhan. Dia yakin dapat hikmat. Tidak menggali Alkitab dengan cara menggali yang benar. Akhirnya juga menurut saya loh. Saya bukan Tuhan ya. Tapi apa yang saya pahami loh ya. Jadi menyimpang. Jadi luncas. Pengkultus individuan muncul. Orang mulai mendewakan. Lalu akhirnya nanti mistik itu. Tuhan berbicara kepada saya. Saya baru ketemu Tuhan tadi pagi. Tuhan ketawa. Kan lucu akhirnya. Paham gak saudara? Begitu jadi lucu. Ya udah kebablasan ini. Kalau saudara berkata ya Pak Eras kayak paling benar saja. Saya belum benar-benar benar. Tapi lumayan benar. Kok cuma lumayan Pak ya? Sebenarnya saya mau bilang bahwa saya harus lebih benar, karena saya kalau sudah bicara begini, saya harus bicara paling benar. Mohon nurani saudara itu hidup gitu. Kira-kira saya bermaksud mau meninggikan diri enggak atau menyalahkan orang lain? Kan ketika saya mengatakan jadi menyimpang, hamba Tuhan itu mengatakan dengan hati yang sedih, mestinya kamu jangan salah. Sayang kamu keliru. Dulu kamu menyampaikan khotbah yang baik. Kamu baca Alkitab sekian puluh kali, hebat, dan itu pasti ada berkatnya. Tapi kemudian dia bisa menyimpang. Kenapa? Ya, yaitu dia tidak memiliki cara-cara hermeneutik yang baik.
Kan bagaimanapun ya, bukan mendewakan sekolah teologi ya, kan harus tahu bahasa aslinya. Kalau nggak tahu ya jangan coba-coba merayap lebih jauh, sampai batas tertentu. Udah dia bablas terus, dia pikir Tuhan akan kasih terus hikmat seperti yang dia pernah tahu. Nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak belajar Alkitab dengan benar, belajar bahasa asli, latar belakang, sama dengan orang yang belajar. Tidak mungkin sama. Ini tidak mendewakan sekolah teologi ya loh saudara. Sebenarnya saudara semua ini sedang sekolah teologi ya. Saudara tidak tahu bahasa Yunani, Ibrani, tidak apa-apa, biar saya yang belajar. Nanti hal-hal yang penting, yang urgen, yang teks aslinya harus kita tahu, saya yang beritahu. Cukup, tidak harus tahu semua kata dalam bahasa Yunani atau Ibrani. Cukup, yang penting-penting saja. Dan itu cukup menjadi bekal bagi saudara-saudara sekalian. Nah, kalau Alkitab disebut firman Tuhan itu artinya, saudaraku, bahwa di dalam Alkitab kita menemukan hikmat Tuhan. Cara Tuhan bertindak. Hikmat Tuhan dari cara Allah bertindak. Kita menemukan cara berpikirnya Tuhan. Benar cara berpikirnya Tuhan. Tapi ingat, orang harus cerdas ya. Bagaimana Allah menghadapi bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir dengan bangsa Israel yang sudah sampai di tanah Kanaan, itu berbeda loh. Allah bukan berubah karena umat yang dihadapinya berubah. Nanti Allah Bapa bertindak kepada umat perjanjian baru juga berubah. Yang berubah bukan Allah, yang berubah itu zamannya. Hakikat Allah tidak berubah. Harus pintar-pintar kita dengan cerdasnya memahami hal itu, saudaraku. Dengan cerdas kita memahami hal itu. Misalnya ya saudaraku, misalnya nih, cerita soal Yakub dan Laban. Kambing-kambing yang bentong-bentong yang lahir itu milik Yakub. Mana ada kambing sih bisa bentong-bentong. Tapi Yakub juga pintar pada waktu kambing-kambing itu sedang mau berkembang biak, kawin. Itu dikasih dedaunan dan jenis batang-batangan yang bentong-bentong. Ada saja itu Yakub. Memang namanya saja berarti penipu, the liar, atau pemegang tumit. Sehingga bentong-bentong, anak-anak kambing yang dilahirkan karena kawin. Sementara kawin, musim kawin dikasih dedaunan dan daun kayu-kayuan yang bentong-bentong. Lalu seorang penderita berkata begini, Tuhan sanggup membuat bentong-bentong. Nanti orang-orang dunia akan heran, kenapa kamu kok bisa punya rezeki banyak? Ini berita hebat loh yang muncul di TV. Dan cukup berpendidikan. Saya juga heran, kenapa you ngomong begitu? Maksudnya orang Kristen lebih kaya, lalu orang heran kok bisa kaya, gitu maksudnya. Sebab kenyataannya banyak orang Kristen lebih miskin. Dan yang kaya-kaya itu banyak yang tidak Kristen. Dan kalaupun dia Kristen, belum Kristen yang baik. Maksudnya bentong-bentong itu apa? Nah, kalau Yakub diberi Tuhan kesempatan jadi orang kaya, kenapa? Gini saudara, Tuhan kan akan membangun satu bangsa. Tuhan membangun satu bangsa. Bangsa yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai umat pilihan. Dari bangsa ini nanti, dunia akan melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah macam apa. Betul? Betul? Ini loh, tanya Allah sama orang Israel. Dialah pewaris satu-satunya yang menyimpan pengenalan akan Allah. Pasti bukan orang Jawa. Apalagi orang Ambon. Juga bukan orang Manado. Bahkan bukan orang Tionghoa. Orang Yahudi. Tuhan mesti memprotek bangsa itu dengan perlindungan dan berkat-berkatnya secara khusus. Amin. Allah mengistimewakan mereka itu sebenarnya bukan untuk kepentingan bangsa itu. Untuk kepentingan Allah sendiri. Kita nggak bisa tarik cerita itu untuk hidup kita. Bahwa kalau kamu jadi anak Tuhan, rezekimu akan belentong-belentong. Kalau udah belentong-belentong, artinya banyak. Lalu apa? Lalu mau ngapain? Ya banyak aja, jadi seneng. Orang melihat kagum, kenapa sampai kamu punya harta begitu banyak. Kan konyol, saudaraku. Dia tidak memahami Alkitab dengan benar. Cara Allah bertindak untuk Yakub, itu tidak bisa dikenakan secara mentah untuk hidup kita. Hikmahnya apa? Tuhan memagari, melindungi, memberkati rencananya sendiri. Dalam hal ini Tuhan menyertai Yakub. Setuju?
Nah, untuk pengenaan kita apa dikenakannya? Kalau kita hidup untuk kepentingan Tuhan, Tuhan memprotek kita secara istimewa untuk kemuliaannya. Jelas? Nggak boleh cuma diartikan begini. Saudara, kalau kita punya Allah yang hebat, belentong-belentong berkatmu gitu. Itu bukan firman Tuhan. Nangkep? Itu pikiranmu karena kamu salah mengerti isi Alkitab. Jadi Alkitab bukan firman Tuhan kalau begitu untuk dia. Dalam khotbah itu Alkitab bukan firman Tuhan. Ketika orang salah memahami Alkitab, Alkitab tidak menjadi firman Tuhan. Hanya ide manusia yang didukung oleh ayat-ayat Alkitab menurut rekayasanya. Maka pembahasan ini menjadi penting. Ketika kita menghadapi dunia yang makin banyak penyesatannya. Nah, yang menggelisahkan, tapi kita menerima saja adalah pengajaran yang sesat itu justru yang subur. Pengikutnya yang banyak. Dan seakan-akan mereka membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah itu, Allah yang menyetujui teologi itu. Nah, kita kan desperate, saudara. Bisa suffering habis kita. Kita bisa desperate. Kita bisa berteriak, ya Tuhan kenapa bisa begini? Seakan-akan mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka ajarkan itu benar. Karena mereka pegang Alkitab, mereka khotbahkan dari Alkitab. Nah, kalau kita menyoroti Alkitab, ya orang bilang menurut kita ya, secara benar, tidak demikian mestinya. Apakah Alkitab benar-benar firman Tuhan? Iya, kalau dipahami dengan benar, kalau menafsirkannya dengan benar, kalau menangkap hikmatnya dengan benar, dan mengenakannya secara benar dalam kehidupan dan konteks umat perjanjian baru, dalam konteks kita. Dan saya mesti mengingatkan ya, Yakub walaupun namanya penipu, cerdik, dia mengakali bapaknya, omnya, kokonya, itu dia akali semua di Cipuak itu. Tapi Yakub kalau dibanding Esau jauh lebih baik. Esau itu bandel, kawin sama siapa saja, gitu kan. Beda dengan Yakub, ya. Beda dengan Yakub. Yakub itu anak mami, dekat dengan orang tua, begitu. Ya harus bisa melihat lah, walaupun Yakub namanya penipu atau si pemegang tumit, dia akali yang lain. Ketika dia mengakali, itu pun ada alasannya, bukan bela Yakub loh. Ketika kakaknya minta kacang merah, Yakub bilang, tapi kasih dong hak kesulungan. Hak kesulungannya Esau. Sebenarnya Esau nggak pantas kok diberkati, setuju? Nggak pantas juga. Ketika dia menipu ayahnya, itu pun mamanya yang dorong dia. Udah, ngaku-ngaku. Aku takut, Mam. Udah. Diakali juga. Bukan bela Yakub ya. Dia itu bukan jahat-jahat amat loh. Walaupun ya namanya penipu. Ketika dia mengakali Laban. Laban itu serakah loh. Coba perhatikan Alkitab. Namanya Laban sendiri artinya rakus. Laban itu ngerjain Yakub kan? Ngerjain. Dalam cerita itu dia juga dikerjain Yakub sama Laban. Dari Yakub juga ngerjain Laban. Udah sekali 3 uang deh. Nah, kita kan harus melihat dengan kacamata yang lengkap. Kisi-kisinya yang jelas. Supaya kita bisa menangkap firman secara murni, adil, fair, jujur, teliti, tajam. Saudara tidak pernah lepas dari Quran. Kenapa Anda bisa lepas dari Alkitab? Itu kan masalahnya. Betapa berharganya Alkitab itu. Ya, betapa berharganya. Nanti kisah-kisah yang sederhana jadi tidak sederhana. Ketika kita mulai belajar, misalnya ketika saya belajar soal kristologi, Allah anak. Ternyata Bapak tidak pernah bisa kelihatan. Ketika Musa dibawa ke atas gunung Horeb atau gunung Sinai, melihat punggungnya saja, itu pun sekelebatan. Kalau melihat Allah, hangus. Jadi Allah Bapa tidak pernah nampak. Itu Roh Maha Kudus yang tidak pernah kelihatan. Lalu siapa yang muncul-muncul? Yang Zut Malak Yahweh. Ketika muncul di pohon Mamre, di depan kemahnya Abram. Kesimpulan tidak jauh dari itulah Allah anak yang berkarya sejak kitab Kejadian. Nah, akhirnya kita melihat hal-hal yang sederhana jadi tidak sederhana. Nah, di sini saudara betapa hebat Alkitab itu. Cerita-cerita dalam Alkitab itu wah hebat.
Nah, berhubung firman Tuhan itu disampaikan dalam satu budaya tertentu. Kan Alkitab ditulis dalam budaya tertentu. Masa atau waktu tertentu. Bahasa manusia, bahasa tertentu, bahasa Ibrani dalam hal ini dan Yunani dan Aram. Ya. Dan Alkitab ditulis dalam konteks, kata konteks saya ganti kasus juga. Saya tambahkan dengan kata kasus. Maka kita harus pinter-pinter melihat budaya di mana Alkitab ditulis dalam hal ini budaya Yahudi. Makanya, saudaraku, seorang teolog tidak bisa tidak harus belajar budaya Yahudi. Jadi kalau saudara melihat orang-orang Kristen di Barat akrab dengan orang Yahudi, tidak bisa tidak, karena kekristenan tidak akan dapat terpisah dari Yahudi atau Yudaism. Kan pemimpin-pemimpin masyarakat, yaitu pendeta-pendeta yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin rohani, ya, yang punya peran yang luar biasa, apalagi abad-abad pertengahan, di mana kekuasaan rohaniwan itu hebat. Itu kan pasti mereka belajar Alkitab dengan memahami budaya Yahudi. Mau tidak mau, negara Kristen itu pasti dekat dengan Yahudi. Tidak bisa tidak. Karena kekristenan pun berakar pada Yahudi. Kekristenan itu berakar pada budaya Yahudi. Tidak mengerti budaya Yahudi, bisa salah-salah memahami Alkitab. Soal mencuci kaki. Budayanya apa? Budayanya adalah kalau tamu datang, ada budak yang mencuci kaki. Loh kok Tuhan Yesus sampai mencuci kaki? Karena nggak ada budak. Dan mereka masing-masing merasa sejajar, equal. Lalu Tuhan Yesus cuci kaki. Kalau seandainya ada budak, pasti yang mencuci budak itu. Nah sekarang orang Kristen supaya menunjukkan rendah hatinya cuci kaki. Rendah hati itu apa? Lalu ada beberapa seremonial, entah di acara retreat atau apa, mencuci kaki. Simbol kerendahan hati. Nggak salah sih. Tapi jangan mempersempit pengertian rendah hati yang sesungguhnya. Jangan mempersempit hal itu. Yang kedua harus mengerti bahwa yang mencuci kaki itu budak. Kan harus tahu budaya Yahudi, betul? Nah, malah ada gereja, ini betul loh. Yang jemaatnya sebelum masuk gereja, dicuci dulu oleh pendetanya. Kan capek deh. Paham nggak saudara? Kita udah nggak bisa ngomong. Kalau melihat sepotong, dia tidak melihat latar belakang budaya. Mereka bisa berkata, ini firman Tuhan Pak, Yesus cuci kaki. Tetapi lihat konteks budayanya dong. Betul? Kalau you nggak lihat konteks budaya, itu Alkitab tidak akan bisa menjadi firman Tuhan kalau Anda tidak mengerti budaya Yahudi. Sebegitu pentingnya Pak. Mau tidak mau, dibungkus dalam budaya Yahudi. Jangan Anda berpikir kalau cuci kaki berarti rendah hati. Rendah hati itu apa? Harus dibedah dengan benar. Nah, mengenai perpuluhan. Mestinya nih ya, pendeta-pendeta yang bicara soal perpuluhan itu malu. Tapi karena sudah menjadi budaya Kristen, betul? Sudah jadi hukum Taurat, betul nggak? Sehingga seakan-akan saya ini sesat. Makanya di beberapa daerah ketika kita menyampaikan seminar, sampai tidak mau datang, termasuk pendeta-pendeta yang sealiran dengan kita. Karena mengatakan Pak Eras tidak melakukan atau tidak terima perpuluhan, tidak mengajarkan perpuluhan. Udah begitu sesat gitu dianggapnya, saudara. Nanti saya ngomong soal bahasa roh. Dia tidak percaya Roh Kudus, kan Roh Kudus itu apa? Nanti mesti ngomong deh. Soal perpuluhan ini. Itu luar biasa loh isinya loh. Dahsyat gitu. Perpuluhan kalau dalam bentuk uang ditambah 20% dari nilai barang. Betul nggak? Ada 12 suku yang tidak mendapat. Perpuluhan itu mestinya untuk yatim piatu, untuk orang asing, untuk janda, untuk pesta pondok daun, untuk bait Allah. Apakah sama itu perpuluhan dengan untuk gereja? Apalagi untuk seorang pendeta. Kalau perpuluhan untuk pendeta, kalau kolektor untuk kebutuhan pelayanan jemaat. Siapa yang ngajarin begitu? Itu kan orang-orang yang dulu tidak belajar budaya Yahudi. Akhirnya ditetapkan seperti hukum Taurat dalam lingkungan Kristen. Sekarang kalau saya mengajarkan, ini loh budaya Yahudi begini, dikira saya sesat. Kan gimana? Ini baru 2 contoh soal budaya, 2 contoh. Banyak lagi saudaraku.
budaya Yahudi itu banyak di sini. Seperti menari di hadapan Tuhan. Nah kan orang Timur Tengah kalau menyembah Allahnya dengan menari. Apa kita harus menari? Nggak salah, kita saking senangnya nari. Tapi kalau tiap minggu nari kira-kira maksudnya apa? Menyembah itu apa? Nah kita bedah dulu, menyembah itu proskuneo. Bahasa aslinya, memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi maksudnya bla 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 bla. Nah kalau di gereja-gereja tertentu kan ada perkataan begini. Ada perkataan begini. Kalau Anda tidak menari, Anda tidak menyembah Tuhan dengan baik. Seakan-akan begitu. Kamu malu menari, Tuhan tidak akan mengaku kamu di hadapan Tuhan. Loh, kok begitu? Kalau tidak mengaku di hadapan Bapa di surga itu dalam konteks aniaya, bukan dalam konteks menari, malu loh. Halo? Nangkep saudara? Itu kacau minta ampun tuh orang-orang itu. Kadang-kadang saya jadi agak marah sampai marah bener. Ini salah. Bukan saya tidak setuju lihat situasinya. Lalu karena tidak mau menari, lalu diancam Tuhan juga malu nanti mengaku kamu di hadapan Bapa. Loh, itu kan jadi ngawur. Orang Israel memang menari. Daud menari itu Pak. Tiap hari enggak? Sekali itu. Betul? Abraham memberikan perpuluhan. Sekali itu pun pada waktu pulang perang yang dibagi itu rampasan perangnya. Kenapa kok tahu? Ya baca Alkitab dengan teliti. Kalau enggak kan Abraham kasih perpuluhan, Yakub kasih. Sebelum ada Taurat perpuluhan sudah ada. Benar, kalimat itu sudah benar. Tapi konteks perpuluhannya Abraham, Yakub bagaimana? Yakub memberikan janji loh, belum perpuluhan. Janji perpuluhan itu pun ketika dia terdesak. Kalau engkau membawaku pulang ke rumah ayahku loh. Bersyarat kan? Kondisional kan? Masa kita kasih perpuluhan kondisional? Tuhan kalau tender gugul 1/10 kuberikan. Kan nggak sama gitu maksudnya. Saya ini bukan mau menang sendiri. Saya menyampaikan kebenaran yang menurut yang saya pahami murni, benar. Karena saya belajar di situ. Secara literal, buku-buku, secara akademisi, ya saya berkompeten di sini. Berkompeten sekali. Bukan berkompeten saja. Berkompeten sekali. Dan saya masih mau belajar terus. Memang saya tidak serba tahu. Saya bukan Tuhan. Tapi saya banyak tahu. Atau lebih banyak dari orang lain. Dan saudara bersyukur mendengar hal ini. Bukan saya mau ditinggikan. Saya mau melegalisir yang saya katakan benar. Terpujilah Tuhan. Itu, selamatlah kamu. Itu maksud saya loh. Bukan sombong banget mentang-mentang dia dokter. Saya mau melegalisir yang saya katakan benar. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan Anda selamat dengan menerima kebenaran itu. Apakah Anda terima kalau orang berkata, saya biar gak suka teologi, tapi Tuhan langsung bicara kepada saya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia betul-betul mendengar suara Tuhan? Coba lihat bagaimana warna hidupnya. Anda bisa paham ya saudara? Selanjutnya, kalau saudara punya kecerdasan memahami isi Alkitab, nanti tindakan-tindakan orang itu bisa dibaca. Ini tidak rohani. Ini pasti Tuhan nggak mengendaki ini. Kita tahu. Tindakan-tindakan orang cara merayakan Natal yang boten-boten. Kok Tuhan begini? Tuhan pasti nggak senang yang begini. Kita bisa baca dong. Datanglah ke Natal Rehobot. Karena penari balet yang terhebat di dunia datang. Kira-kira jadi rohani nggak saya? Ya tidak. Kalau Anda punya nurani yang baik, Anda ngerti, tidak mungkin Tuhan suka yang begini. Datanglah, ada kotak kue. Kalau Anda cerdasan, aku ke gereja bukan karena kue. Natalan bukan karena penari balet terhebat di dunia. Karena aku mau mendengar firman dan menghayati bahwa Allah datang ke dunia. Tadi saya sudah katakan, kalau kita memahami cerita-cerita Alkitab, kita menemukan hikmat-hikmat Tuhan. Dan nanti dalam pembahasan saya akan selalu memberi contoh-contoh. Betapa hebatnya firman Tuhan itu. Betapa luar biasanya. Nah, ini kan jadi platform berpikir orang, saudaraku. Budaya. Masa atau waktu. Ditulis 1400 sebelum Masehi. Itu zaman apa? Ini baru memasuki zaman besi aktif digunakan di Palestina. Kalau saya melihat di dalam sejarah. Sudah lewat zaman perunggu ya.
Tapi besi sudah digunakan dengan aktif atau lebih aktif. Dielaborasi jadi senjata dan lain sebagainya. Anda tahu ini masa-masa ini, saudaraku. Primitif, kuno. Dan sekarang Tuhan menghadapi orang kuno juga harus dengan cara orang kuno. Itu tidak boleh diambil mentah begini dalam hidup orang Kristen. Tidak boleh. Banyak kok cita-cita dalam Alkitab yang kok lucu ya. Tidak lucu, pada zaman itu tidak lucu tindakan Tuhan. Tapi kita memandangnya seperti lucu. Maka harus lihat masa atau waktu pada waktu itu. Harus lihat konteks zamannya. Kalau konteks zamannya nggak kita lihat, ngawur kita. Kalau sudah membaca Alkitab, tindakan-tindakan Tuhan seperti kekanak-kanakan gitu. Ngerti, sudah? Karena Tuhan harus mengadaptasikan diri, antropomorfisme, mengadaptasi diri supaya tindakannya bisa dimengerti. Seperti cerita pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Itu tidak mungkin dalam arti pohon benar, tidak mungkin. Dengan dimakan terus mata jreng terbuka. Itu jadi mitos dongeng, betul? Jadi mitos dongeng. Tapi cerita itu juga bisa berarti mitos dalam pengertian. Pengungkapan sesuatu tidak apa adanya berhubung si penerima tidak sanggup mengerti kalau apa adanya disampaikan. Seperti misalnya kalau anak tanya, "Mami, ini Dedek ya?" "Iya, Nak." "Keluarnya lewat mana?" Coba jawabnya, Bu. Harus ada mitos. Mitos bukan dalam arti dongeng, tapi mitos dalam arti cara pengungkapan tidak apa adanya berhubung si penerima tidak sanggup mengerti kalau disampaikan apa adanya. "Mami, Dedek dari mana?" "Gimana ya Dedek ada ya Mami?" "Itu dibawa burung panau." Nah, itu lebih jauh sebenarnya. "Beli di rumah sakit, ada sedikit yang nyangkut." Ya kan? Memang dibawa dari rumah sakit. Karena yang belum tahu maksudnya kan berkata, "Mami yuk beli adik yuk di rumah sakit." Tapi nanti ketika dewasa, dia tahu dia. Dia udah tahu dengan sendirinya. Paham? Nah sekarang sudah tahu 1440 sebelum Masehi. Bangsa budak yang telah jadi budak 430 tahun. 7 generasi jadi budak. Betapa bodohnya. Primitif, bodoh. Betul. Sekarang Tuhan mau menyampaikan satu kebenaran. Tidak ada cara lain kecuali menggunakan simbolis atau mitos dalam arti penjelasan tidak apa adanya tanpa mengurangi esensi inti dari kenyataan itu. Nah, kemudian kalau kita menjelaskan, sebenarnya pohon itu bicara mengenai suara atau pengaruh dari iblis atau dari Tuhan. Jadi manusia itu sejak semula memilih mendengar suara iblis atau suara Tuhan. Kenapa disebut pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bukan pohon per, pohon blimbing, buah blimbing? Kalau sampai panjang itu pasti ada pesan. Sebab ternyata bahwa banyak buah-buah di Alkitab, buah cuma satu kalimat, dua kalimat, satu kata. Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu mengandung satu pesan. Seperti misalnya begini, buah bangun pagi-pagi masih ngantuk. Nama buahnya apa? Bangun pagi-pagi masih ngantuk. Kita tahu itu buah kurang tidur. Buah pengetahuan yang baik dan jahat artinya pengertian mengenai baik dan jahat dari konsepnya. Konsep pihak tertentu, bukan konsep Allah. Lalu kita gali lagi. Kenapa Alkitab menunjukkan bahwa sebelum manusia itu dalam dosa, sudah ada bulan, matahari, yang menunjukkan masa-masa dan ketika. Artinya sudah ada perjalanan waktu. Untuk apa perjalanan waktu? Nah terus kita bicara. Ternyata dalam pergumulan Adam mendengar suara Tuhan atau bukan, ada limitasi waktu. Diusir dari taman artinya apa? Dulu kan bayangan kita begini, terus terang ya, bayangan saya loh. Taman itu ditembokin. Nggak tahu saudara begitu nggak? Terus diusir, malaikat pegang pedang bernyala-nyala. Dalam hati saya, ya namanya juga masih muda, anak kecil dan nakal. Kalau dari depan nggak boleh, lompat tembok aja di belakang. Dan bayangan kita taman itu kecil gitu loh. Atau kayak taman mini gitu. Gitu kira-kira gitu loh saudara. Sekarang setelah kita dewasa tahu artinya diusir itu tidak bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Nggak mungkin. Kenapa nggak boleh makan pohon kehidupan
Nah, itu ada jawabannya dan saya sudah tahu jawabannya. Dan saya sudah menyampaikan. Lalu kasih mandat untuk menikah. Lalu menikahnya setelah jatuh dalam dosa. Kenapa? Semua itu pasti ada jawabannya. Dan itu logis. Dan itu benar. Hanya yang tahu hal ini tidak banyak. Kalau pendeta-pendeta pada umumnya mendengar suara saya ini langsung bilang, sesat Erastus. Pasti. Liberal banget nih orang. Maksud tidak percaya cerita Adam dan Hawa? Ya percaya. Tapi you harus memahami cerita itu tidak seperti orang Yahudi yang 430 tahun dari budak. You harus memahami pikiran modern. Pikiran cerdas. Sebab Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Pikiran. Ya itu maksudnya begini Pak, kalau makan buah itu lalu jadi sesat. Ya oke, kalau you masih anak-anak sekolah minggu mau berpikir begitu, monggo silahkan. Maknanya jadi sempit. Kalau bagi kita dengan memahami cerita dengan perspektif ini, sekarang kita diperhadapkan seperti Adam. Sebagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan seperti Adam. Menurut kehendak Bapa atau tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang kita jadi anak Tuhan itu sekarang mau mendengar suara iblis atau pembaharuan pikiran sehingga kita mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pikiran lagi cocok, implikasinya itu benar. Jadi cerita Adam dan Hawa itu punya implikasi yang abadi yang bisa kita kenakan secara cerdas. Itu baru firman Tuhan yang berbobot. Tapi kalau makan buah berarti melanggar firman Tuhan juga. Tapi tidak sedalam yang saya kemukakan ini. Tapi karena bertahun-tahun kita diajar bahwa Adam dan Hawa makan buah itu jebret mata terbuka. Ya udah itu yang diketahui. Maaf ya, kok kekanak-kanakan cerita Alkitab. Betul. Dulu kan kita mikir, duh kekanak-kanakan amat. Sekarang setelah kita dewasa, kita memahami begitu. Tidak kekanak-kanakan. Cerdas, elegan, waduh. Smart, luar biasa Alkitab itu. Nanti kalau saya dikejar lagi, Pak, apa buktinya, Pak? Kalau Adam menghadapi ini suara iblis, suara roh Allah. Nih, saya kasih tahu salah satu clue-nya, ya. Begini. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, roh Allah masih bersama manusia. Betul? Sampai ada yang berprestasi, diangkat Tuhan hidup-hidup Henok. Setuju? Sampai pada di Kejadian pasal 6, manusia kawin campur dengan anak-anak manusia. Anak-anak manusia ini maksudnya keturunan Kain. Lalu Allah berkata, rohku tidak selama-lamanya tinggal. Jadi sebelumnya tinggal, betul? Cuma nggak mau nurut. Biar roh Allah tinggal, bisa nggak nurut. Sama nggak seperti kita hari ini? Biar roh Allah diam, kita nurut nggak? Banyak yang nggak nurut. Pilihlah nurut, jangan tidak nurut. Kalau sudah mengerti begini, hebat sekali. Kita bisa memahami luar biasa. Nah baru setelah itu kitab-kitab berikutnya, kisah-kisah berikutnya tidak bersifat simbolis. Semua itu real. Nah kitab Kejadian rupanya lebih simbolis. Tapi berani ngomong begini resikonya tinggi loh. Dianggap liberal habis-habisan. Tapi sudah terlanjur saya lepaskan ya saya nggak tarik lagi saudara. Kalau mengerti Alkitab dengan cara demikian cerdas nggak? Implikatif. Artinya ada penerapannya. Bisa dikenakan dalam hidup itu implikatif. Implikatifnya dalam banget. Tapi Pak, makan buah memberontak juga implikatif. Tidak sedalam seperti yang saya kemukakan ini. Pembaharuan pikiran. Hebat sekali kan? Nah itu baru menjadi firman Tuhan. Jadi masa atau waktu harus dipahami. Lalu bahasa. Bahasa Alkitab itu bahasa Ibrani. Saya harus belajar bahasa Ibrani lebih lagi. Dan kadang-kadang kan tidak semua kata kita ingat, bisa lupa. Walaupun tidak terlalu signifikan dibanding bahasa Yunani. Ya. Tapi ini penting. Dan itu pun ketika Tuhan menampilkan namanya, ditanya. Tuhan mereka mau tanya, namamu siapa, gimana dong? Ya kasih tahu aku adalah aku. Jangan kita berkutat dengan nama itu. Seandainya Allah Bapa memilih orang Jawa sebagai umat pilihan, mungkin namanya Kasino. Sesuai dengan lafal orang Ibrani bukan? Asher, Nah kan pertanyaannya, apakah Tuhan memang disetting dalam kekekalan harus memilih orang Yahudi?
Seakan-akan Allah terikat dengan orang Yahudi. Tidak. Makanya pemikiran harus luas. Nah, kalau Allah memilih orang Yahudi dengan bahasa Ibrani, pasti namanya Elohim. El itu artinya the mighty. Him itu berarti jamaknya. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Bahasa Jawa nggak ada plural, singular. Misalnya Gusti Allah, ya gitu aja. Paham nggak? Nah, Ibrani itu ada himnya. Elohim. Samai, him, samayim. Gitu loh. Inggris ada child, children. Book, books. Oxen. Ada. Nah, Tuhan juga cerdas dong. Mesti memilih bahasa yang bisa dipakai untuk menyampaikan hakikatnya. Dia pilih bahasa Ibrani. Tapi jangan dipikirnya bahasa Cina nggak bagus, bahasa Yunani nggak bagus. Tapi itu namanya dari dulu loh. Kenapa mesti ke Ibrani-Ibranian, saya mau nanya? Apakah Allah ditentukan orang Ibrani? Saya belum pernah membaca dalam Alkitab atau buku manapun, mungkin ada, saya nggak tahu, pernyataan ini. Kenapa nama Allah ke Yahudi-Yahudian? Misalnya, siapa namamu ya Allah? Kata Musa, namaku Timin. Itu namanya orang Cilacap. Atau namanya orang Tenglang yang di Jawa. Tuhan kalau bilang nama saya Asyong. Maaf ya udah nama Asyong di sini ya. Tidak mungkin. Karena nama itu nggak akan orang Ibrani nyebut Asyong, bingung. Asyong, bingung dia. Harus pakai lafal Ibrani. Hebat nggak firman itu? Saya bukan meninggikan diri loh. Perkataan ini nggak ada di buku manapun. Saya muncul lagi di otak saya. Itu loh. Makanya kenapa saya berjam-jam bisa di ruang kerja. Karena asik. Dapat banyak hal yang luar biasa. Kenapa Allah pakai nama yang lafalnya Yahudi, Eye, Asher, Eye. Kalau kata itu dipakai orang Jawa, Eye, Asher, Eye. Eye. Nah, apa Tuhan itu memang dari dulunya orang Yahudi juga. Allah semesta alam. Kan jadi konyol. Tapi pernyataan ini kuat banget loh. Belum pernah ada dengar yang begini. Itu kalau ngelawan orang yang sibuk mengagungkan nama Yahweh. Kita kasih tahu ini. Bahwa Allah memberikan nama ini sesuai dengan lafal orang Yahudi. Tapi karena udah terlanjur begitu. Karena Tuhan pilih orang Yahudi. Ya udah kita pakai nama itu. Bukan berarti nanti kalau orang Jawa nyanyi. Duh Gusti Allah. Kalau orang Kristen manggil Allah kan Duh Gusti Allah. Waduh itu nama Gusti Mangkunegaran. Itu hanya sebutan Allah semesta alam. Kalau orang Batak, Debata. Debata pas sebasuna gudang. Gudang. Nanti orang Tionghoa bilang Sangti. Masa Tuhan bilang gini? Katakan, hei Musa kepada bangsa saya, namaku Sangti. Seandainya Tuhan memilih orang Cina pada zaman dinasti Ming, lalu ada namanya Akyong seperti Musa begitu. Lalu tanya, siapa namamu? Dia menjawab, aku Sangti. Betul nggak? Kenapa nggak Yahweh? Karena harus pakai bahasa Mandarin. Anda bisa paham ya? Kalau orang Batak yang dipilih, ucok dan kurang ajar loh. Hebat kan firman Tuhan itu? Hebat. Amin.